Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, masih belajar bersama Bu Umi. Kita akan belajar matematika SMP kelas 7 pada bab 1 bilangan part yang ketiga, yaitu operasi bilangan pecahan. Kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan yang lalu. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan benar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kita pada hari ini, berdoa Ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, operasi hitung pecahan. Operasi hitung yang pecahan yang pertama yang akan Ibu Umi bahas adalah penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama, Nina membeli 1/4 kilo buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilo buah jeruk. Berapa kilo berat jeruk keseluruhan? Pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk matematikanya sebagai berikut. Ada 1/4 ya, ditambah lagi dia beli lagi 3/4. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 4, maka bisa dilakukan operasi penjumlahan pecahan ya. Dengan cara menjumlahkan pembilangnya ya, karena penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. 4/4 sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Yang kedua yaitu pengurangan pecahan. Contoh, tentukan hasil dari 1/2 dikurangi 2/5. Untuk menentukan hasil dari 1/2 dikurangi 2/5, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Penyebutnya di sini satunya 2, yang satunya 5, harus disamakan dulu. Berapa penyebutnya? Oke, KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Jadi di sini Bu Umi pakai penyebut 10 ya. Jika di sini 2 menjadi 10, artinya 2 ini dikalikan dengan 5. Ya, jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Oke. Kemudian pecahan yang sebelahnya juga sama. 5 menjadi 10, ini dikalikan dengan 2 ya. 5 dikali 2 adalah 10, maka pembilangnya juga demikian. 2 dikali 2 adalah 4. Bila penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. Ada 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Penyebutnya sama 10. Oke. Jadi hasil dari 1/2 dikurangi 2/5 adalah 1/10. Kesimpulan yang didapatkan dari operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan pengurangan yaitu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap ya. Jadi seperti contoh yang pertama tadi mengenai penjumlahan pecahan, jika penyebutnya sudah sama maka pembilangnya yang bagian atas ini bisa langsung dijumlahkan. Namun bila penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, seperti contoh yang kedua ini. Kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Ya, jika penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya bisa turun. Yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan desimal. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Ada 0,73 ditambah 0,21 sama dengan berapa? Dan yang B ada 12,63 dikurangi 0,231. Oke, kita selesaikan. Yang pertama ada A, 0,73 ditambah 0,21. Oke, yang perlu diperhatikan saat menjumlahkan dan mengurangkan desimal, bilangan desimal ya, itu harus apa? Letak tanda komanya harus lurus ya.
di sini ada 2 angka di belakang koma, di sini kebetulan sama ada 2 angka di belakang koma. Nah, yang dimaksudnya ini, komanya harus lurus. Setelah lurus, langsung bisa kita jumlahkan seperti penjumlahan pada umumnya. 3 ditambah 1 adalah 4, 7 ditambah 9 adalah 2, komanya turun, tetap harus lurus, nolnya turun. Kemudian yang B ada 12,630 dikurangi dengan 0,231. Sama ya, komanya harus lurus. Bu, ini kok ada nolnya sedangkan di soal tadi tidak ada. Oke. Bisa ditambahi 0 sampai tak terhingga, sampai banyak sekali boleh saja karena ini angka yang di belakang koma. Ya, angka yang di belakang koma jika ditambah 0 itu tidak akan mempengaruhi nilai bilangan tersebut. Ya. Oke, ditambahkan 0 tidak mengubah nilai. Meskipun ditambah 02, 03 dan seterusnya tidak akan mempengaruhi nilai. Nilainya tetap sama yaitu 12,63. Oke. Jika sudah seperti ini ya, ini tuh membantu supaya kita dapat mempermudah mengurangkan atau menjumlahkan. Oke. Setelah komanya lurus, bisa langsung dikurangi. 0 dikurangi 1, nggak bisa ya. Pinjem sebelahnya menjadi 10 dikurangi 1 adalah 9. Oke, dan seterusnya. Ini cara mengurangkannya sama seperti pengurangan biasa. Jadi 12,63 dikurangi 0,231 adalah 12,399. Yang keempat yaitu perkalian pecahan. Nah, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 ini. Maaf, ini belum Bu Umi ganti. 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Permasalahan tersebut bisa ditulis menjadi 1/2. Ini tadi kan Bu Umi salah nulis ya, harusnya 1/2. 1/2 dikali 5 ya, karena di sini selama 5 jam. Jadi 1/2 itu kan setengah ya. Di sini perhatikan garis bilangannya. Karena dikalikan 5 berarti kita loncat 5. 1 2 3 4 5 ya. Jadi 1/2 kali 5 sama dengan 5/2. Kok bisa dari mana? 1/2 dikali 5. 5 ini adalah bilangan bukan pecahan. Namun jika bilangan bukan pecahan itu artinya dia mempunyai penyebut, yaitu penyebutnya 1 ya. Jadi 1 kali 5, 5, 2 kali 1 penyebutnya yang tak ditulis di sini adalah 2 ya. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2,5 liter atau 5/2 liter. Oke, kesimpulannya, misal diketahui pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A per B dikali C per D sama dengan A kali C, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Ingat-ingat ya untuk perkalian. Selanjutnya ada pembagian pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Atau gini, jika ada A per B dibagi C, nah C ini kan jika tidak mempunyai penyebut kan penyebutnya sama dengan 1, itu bisa dibalik menjadi A per B kali 1 per C. Oke, masuk contoh 5. Tentukan hasil dari 1/2 dibagi 3/4. 1/2 dibagi 3/4 itu bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat salah satu pecahannya dibalik ya. Di sini pecahan yang kedua yang Bu Umi balik. Hasilnya di sini 3/4, Bu Umi balik menjadi 4/3. Jika sudah operasinya sudah berubah menjadi perkalian, maka tadi perkalian bagaimana? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6. Jadi hasilnya 4/6. Apakah bisa disederhanakan? Ya, bisa. Dibagi dengan berapa? Ya, pintar sekali. Dibagi dengan 2 ya.
Jadi 4 dibagi 2 adalah 2 dan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi hasil dari 1/2 dibagi 3/4 adalah 2/3. Kemudian yang keenam, perkalian dan pembagian desimal. Contoh yang keenam ada A 2,83 dikali 1,6 dan yang B ada 2,64 dibagi 1/2. Oke, alternatif penyelesaian yang A 2,83 dikali 1,6. Ingat pertemuan sebelumnya, jika ada dua angka di belakang koma maka dia adalah per 100. Kalau satu angka di belakang koma artinya per 10 ya. Bumi ubah menjadi bentuk perkalian seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, dengan mudah kalian bisa mengkalikannya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 238 kali 16 dan 100 kali 10. Hasilnya adalah 4528 per 1000 sama dengan 4,528. Yang B ada 2,64 dibagi 1,2. Langkahnya sama. Jika ada dua angka di belakang koma maka per 100. Jika ada satu angka di belakang koma maka per 10. Nah, diingat kalau pembagian supaya lebih mudah mengerjakannya diubah menjadi perkalian dengan syarat salah satunya harus dibalik. Ya, di sini Bumi tulis 10/12. Nah, ini bagaimana Bu cara menghitungnya? Coba diperhatikan. Nah, di sini ada 100 dan 10 ya. Bisa sama-sama dibagi dengan 10. Maka 10 dibagi 10, 100 dibagi 10 adalah 10 dan 10 dibagi 10 adalah 1. Kemudian 264 dan 12 di sini sama-sama bisa dibagi dengan 12. 264 dibagi 12 adalah 22 dan 12 dibagi 12 adalah 1. Jadi di sini ya pecahan yang kedua ini sudah 1/1 habis ya, berarti tinggal 22/10 Bumi tulis. Nah, jika ada per 10 nolnya 1 berarti ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 2,2. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif, berikut beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif ya. Bilangan desimal di sini ada 59.049. Bisa diubah menjadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Itu hasilnya sama dengan bilangan desimalnya. Nah, supaya kalian tidak bingung, perhatikan contoh yang baris kedua karena ini angkanya lebih kecil ya. Jika ada bilangan 81 supaya bisa diubah menjadi kebilangan berpangkat, kita cari bilangan terkecil yang bisa dipangkatkan dan hasilnya adalah 81. Di sini adalah 3 pangkat 4. Dari mana? 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Ini sebanyak 4 kali ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jika dikalikan maka hasilnya 81. Begitu juga yang ketiga dan keempat. Contoh yang ketujuh, hasil operasi hitung dari min 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 adalah, dan yang B adalah nyatakan 675 ke dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat positif. Oke, penyelesaiannya yang pertama. Nah, di sini ada negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5. Negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Begitu juga 3 pangkat 2 dikalikan 3 kali 3 ditambah negatif 5. Nah, negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif positif. 2 kali 2 adalah 4 ya. Negatif 2 nya turun, ini perkalian, 3 kali 3 adalah 9, ini turun. Oke. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8 kali 9 plus negatif 5. Oke. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Negatif 8 dikali 9 sama dengan negatif 72. Ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 77. Itu yang A. Dan yang B di sini ada 675 disuruh menyatakan ke dalam bilangan berpangkat positif. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mencari bilangan yang bisa dijadikan bilangan pokok
atau bilangan terkecil yang bisa dipangkatkan ya. Di sini Bu Umi jabarkan menjadi 5 kali 135 ya. Kemudian 135 ini bisa dijabarkan lagi menjadi 5 kali 27 ya. 5 turun. Kemudian 27 ini adalah 3 kali 3 kali 3. Jadi di sini 5-nya ada 2, 3-nya ada 3 ya. Bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 2 karena 5-nya ada 2. 3 pangkat 3. Itulah hasilnya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Bu Umi punya latihan soal, Bu Umi punya 4 soal. Silakan dikerjakan, kemudian jangan lupa dikumpulkan jawabannya melalui link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing melalui grup WhatsApp. Bisa di-pause dulu untuk mencatat soal berikut. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai operasi bilangan pecahan. Bu Umi ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe ya anak-anak supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Bu Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.